Om Swastiastu. Semangat pagi. Wah, Mister nggak dengar nih. Semangat pagi. How are you today? I'm fine too. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelas kita? Nah, hari ini seperti biasa kita ada di kelas. Wah, lagi-lagi Mister nggak dengar. Ada di kelas apa sekarang? Iya, betul sekali. Kita ada di kelas budaya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar membuat canang sari. Sudah belajar memotong busung ya sebagai bahan untuk membuat porosan. Nah, hari ini kita akan belajar menghias canang sari itu dengan aturan yang benar. Nggak boleh asal memasang bunga gitu. Ya, hari ini kita akan belajar itu ya. Setuju? Cek dulu, semangat pagi. Nah, sebelum kita belajar menghias canang sari, kita dengarkan dulu Mr. Sweet untuk Mesatwa Bali. Mau? Ayo panggil dong Mr. Sweet, panggil Mr. Sweet. Nah, ini dia Mr. Sweet. Kira-kira Satwa Bali apa yang akan dibawakan Mr. Sweet? Dengarkan ya anak-anak ya. Tidak boleh ribut, dengarkan ya. Silakan Mr. Sweet. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar, ya dengarkan, ye, sampun. Beciang meling ye. Ya. Sudah? Ready? Oke, makin Bapak jagi mesatwa. Judulnya Imeong ngajak ikulu. Nawang meong? Ken punyane meongi? Meow. Yen konyong? Guguk guguk. Nah, dinguang malu. Kau cerita ada meong ngajak kuluk. Ia menyama. Menyama meongnya ajak kuluk ke? Nah, menyama kau ni. Nah, jani meongnya ni raras, rakus. Demen ajak kejang amaman. Ebe buah. Nah, gelisang cerita jani meongi ngamah be ane suba berak. Ken bene ayen mebo suba berak. Ye, jelek boneng ye. Jani entut jani dara. Caplok 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 caplok. Kita kene munyene. Nah, ye berjani suba nar biane jelek, ken jani meongi. Nah, sakit kone ye. Suba duang dina gelem raras kone ye. Sakit tangan kone basang ne. Aduh, sakit basang tiangi. Kita kone munyene. Nah, jani ngomong kone ngajak ikulo. Kulo. Icang suba duang dina jani sakit tangan basang. Kenapa je ni? Mesti sakit tangan dur kone ye. Aduh, sakit dur tiang ini ke. Nah, jani dia ngomong ku ni. Meong, apa cika amah? Adi bisa gitu. Imi kulu, dia anak narbi ane berak. Gitu ku ni ya. Meme cai meong. Gitu subuh awak subuh rakus, raras, bangras. Ento be ane berak anak misi bakteri kone. Misi api alet-alet? Bakteri. Rasang misi api? Bakteri. Nah, jani kone preksanga kone ke dokteri, ke dukun kone abane. Ke meong kone abane, ke memen meongi kone abane. Takonange ditu. Meme, tiang anak sakit ang basang ni uling wipoan. Lantas preksana kune ngajak meong, memen meongi kune. Beh cening, ne suba awak bangras, awak bengkung. Ne jani cai kena penyakit rabies kune.
Nah, kena penyakit rabies kone. Nah, jani yo kone gelem. Ras, yang sing pertenine rabies ento, lakaranga sakit kone. Ngemasin mati. Kengken yang mati. Sing ada di dunia ini. Gitu kone. Nah, jani kone meongin tuh subuh minggu mati kone lantas. Kini kone ya, aduh meme, kengken nih sakit kone basang nih, mati kone ngemasin mati, sing ngidang mangkihan, kengken yang mati meongi, lemat kone basang nih, tuh alit-alit sang sami, dengan ngajeng itu rakus, nggih apa-apa ajeng sing dadi ngajeng, tapi harus nih ke adeng-adeng, nggih sing dadi liu-liu. Yang besliu ngalan yen mokoh apalagi yang tute ni meong rakus ngajeng B ane subuh berek sinah ento sakit nggih ampuna nungkas i meong kenapa kok ne i meong rakus tapi win bangras sing dadi orain nyen ane jelek meong apa ikulo meong napi ikulo ya ni kulo jemat nggih ikulo jemat ne gopan meongi bangras gati nggih ngelah matu kan matane meongi aeng kone nggih amun tu dogen lalu ceritane amun tu dogen satuane apa kone busan judul satuane i meong teken i meong teken i nggih seksama. Iya, tepuk tangan untuk Mr. Sweet. Nah, wah, kena penyakit apa katanya si Meong? Rabies. Hati-hati sama penyakit itu ya. Bisa ditularkan dari apa? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Iya Risma. Digigit anjing ompong. Digigit anjing rabies. Gimana? Iya, giginya panjang. Iya, berarti kalau ada anjing liar jangan diganggu. Iya Yude, nanti kalau ada anjing yang liar jangan diganggu ya, biar tidak digigit. Nah, yang anak baik siapa? Coba angkat tangan. Yang anak baik siapa? Yang anak rajin siapa? Yang mau belajar siapa? Ayo sekarang kita belajar Mayasin Canangsari. Ya? Ya, dibantu sama Miss Echa. Nah, itu namanya Canangsari. Yang ini namanya Canangsari ya. Ini namanya Canangsari. Sebelum dipayas, di atas Canangsari diisi yang dibuat anak-anak cowok apa nih? Porosan. Nah, coba diisi porosan. Coba Miss Echa kasih porosan Miss Echa. Nah, ditaruh di. Nah, sudah semua bawa porosan ya. Porosan kasih dia. Oke. Nah, di sebelah timur, mana timur? Sebelah timur mana? Coba tunjuk timur. Ya, itu ditaruh bunga putih. Ya, Dewa Iswara. Mana putih? Coba angkat. Betul. Putih apa bahasa Inggrisnya? That's good. Taruh putih di sebelah timur atau sebelah yang hadap ke sini sebelah kiri berarti. Sebelah kanan, maaf, sebelah kanan. Nah, yang ini sebelah kiri. Betul. Mr. Sweet bisa bantu Mr. Sweet. Yang hadap ke sini di sebelah kanan berarti ya. Yang hadap ke utara sebelah kanan. Ya. Kemudian yang sebelah selatan. Mana selatan? Coba tunjuk.
Itu Dewa Brahma, warnanya merah. Nah, ambil coba bunga berwarna merah. Taruh di sebelah selatan. Nah, ini selatan di sini. Apa katanya bahasa Inggrisnya merah? Red, betul. Timur sudah, selatan sudah. Yang belum apa? Barat. Barat warnanya kuning. Itu Dewa Mahadewa. Di sini. Ya. Dicek ya, Miss Eca. Terus yang di situ sebelah apa namanya? Sebelah utara, warnanya biru atau hijau. Itu Dewa Wisnu. Birunya di utara, ya. Ya. Kemudian yang di tengah-tengah itu kembang rampe. Mana kembang rampe? Ya betul, ini namanya kembang rampe. Yang ini ya. Udah, itu taruh di tengah-tengah. Itu simbol Sangyang Pancadewata. Udah selesai. Wah, gampang ya. Ya, yang cowok sebentar ya. Sebentar nanti sama Mister belajar membuat porosan. Baru diisi beras. Isi beras dia Mister Sweet. Di atasnya. Yang sudah selesai angkat tangan, akan diisi simbol kesuburan. Isi di atasnya beras kuning. Nah. Iya. Ada yang ingat warna putih ada di sebelah mana? Coba keraskan, warna putih ada di? Betul. Melambangkan Dewa Iswara. Kemudian warna merah ada di? Bagus, selatan. Dewa Brahma. Kemudian warna kuning ada di? Di barat. Itu Mahadewa. Kemudian di utara warna bunganya apa? Biru dan? Ya, biru dan atau hijau. Kemudian kembang rampe ada di tengah. Gampang atau sulit? Nanti di rumah harus bisa membuat canang sari dan menghiasnya sendiri ya. Iya. Semangat pagi. Ya, karena sudah selesai boleh tepuk tangan untuk kita semua.
Om Swastiastu. Baik sahabat budaya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang berbahagia, kita bersua kembali di obrolan budaya. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda mengenal sekilas tentang kegiatan pesraman. Ini khusus budaya ya, kelas budaya yang bertujuan untuk penguatan karakter sekaligus juga untuk pengenalan keterampilan dan tentu saja sebagai upaya pelestarian kebudayaan Bali. Dan di awal tadi sudah kita saksikan bersama seperti apa kegiatan di pesraman dari awal mulai pembelajaran. Ini merupakan pendidikan non formal gitu ya. Jadi di awal sudah dilaksanakan pembelajaran seperti apa untuk penguatan karakter melalui cerita dan sebagainya. Dan sudah hadir bersama saya, ini salah seorang instruktur di pesraman ini. Beliau adalah Miss Dayu, biasa dipanggil Miss Dayu ya. Oke, rajin kenal Miss Dayu? Nggih, Bu. Baik, mungkin bisa diceritakan sekilas itu di awal, kan kita sudah saksikan bersama, menarik sekali gitu ya. Berbeda dengan pendidikan kalau di sekolah itu kan kesannya tertib banget, kemudian agak mungkin menegangkan gitu. Nah di sini benar-benar mereka bebas berekspresi. Ketika disampaikan juga sebuah cerita, mereka bisa saja menyampaikan, oh seperti ini loh karakter meong atau kucing seperti itu. Mungkin bisa disampaikan dulu, ini kegiatan pesramannya seperti apa? Inggih, terima kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan hadir di ruang kelas budaya ini. Nah, seperti yang Ibu lihat tadi, seperti biasa di sini di kelas pesraman khusus budaya ini setiap hari Sabtu dan Minggunya kita ambil yaitu kelas seni dan budaya dengan mengambil cara membuat canang sari, membuat tipat, membuat porosan, ada juga kelas tari Bali. Nah, di sini kami ada beberapa instruktur juga, tidak lain yaitu dari Mr. Ari, Mr. Sweet, ada Miss Echa, ada Miss Bella dan tentu saya juga di sini Miss Dayu. Kami ajarkan anak-anak dari awal karena di sini sangat penting untuk melestarikan budaya Bali, Bu. Dari usia dini ya. Iya, Ibu. Nah, untuk hari Sabtu biasanya Titiang bersama instruktur semuanya itu mengambil pada jam 3 sampai dengan jam 5 sore Ibu untuk kelas tari Balinya. Nah, untuk hari Minggu kadang kami selingi dengan seperti yang Ibu lihat tadi membuat canang sari, itu kami ambil dari jam 9 sampai jam 11 siang Ibu. Oh gitu. Iya. Kemudian ini pesertanya kalau kita lihat kan anak-anak nih. Ini rentang usia atau mungkin sekolahnya dari TKK atau SD saja atau gimana nih? Kami ambil di sini kebetulan di sini ada anak yang belum sekolah Ibu. Ada juga yang kelas TKB sampai di sini ada juga yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Jadi tidak hanya kelas SD saja yang kami ambil gitu. Dari mungkin belum masuk sekolah TK sudah dititipkan oleh orang tuanya di sini. Iya. Jadi ada dua kegiatan mungkin pagi sore seperti itu. Jadi yang mungkin tidak full day school itu Sabtu kan masih sekolah ya. Jadi bisa mengisi waktu luangnya sore hari. Nah, ini kelihatan sekali mereka sangat antusias gitu ya untuk mempelajari ini. Di samping keterampilan mungkin ada hal-hal lain karena dalam keterampilan pembuatan canang tadi itu sudah diselipkan. Kalau kita lihat ya diselipkan ini kenapa di utara tempatnya, kenapa di selatan, itu siapa yang berstana dan sebagainya. Itu secara apa istilahnya secara gampang mudah dipahami sama anak-anak gitu. Kemudian proses pembelajaran yang lain apa saja nih? Di sini kami ambil juga seperti tari Bali. Yang ambil setiap hari Sabtu atau Minggu nih kita latih dari latihan dasar tari Bali. Dan semua anak-anak di kelas ini dilatih dulu, nanti baru dilihat ini punya talenta nggak di bidang itu. Tetapi diharapkan memang semua bisa ikut ya. Iya, diharapkan untuk semua anak bisa ikut untuk melestarikan budaya Bali. Oke, karena memang tujuan pesraman ini juga seperti itu ya, untuk pelestarian budaya sekaligus pembentukan karakter generasi bangsa kita dimulai dari usia-usia dini seperti ini ya. Nah, ini untuk menjaring anak-anak bisa tertarik di kelas pesraman ini seperti apa? Mungkin apakah promosinya lewat sekolah-sekolah atau mungkin dari mulut ke mulut nih gimana?
Nah kebetulan yang mendirikan tempat pasraman ini memiliki beberapa ponakan seperti itu mungkin diajarkan dari awal. Nah dari mereka memiliki teman seperti itu kan, ada juga mungkin orang tuanya menanyakan di mana ada tempat les seperti itu, mereka mengajak teman-temannya untuk ke sini gitu. Nah dari awal juga belum seperti ini Bu, bisa dirintis dari awal. Nah dulu mungkin juga, bisa diceritakan itu awal mulanya kenapa akhirnya kok tertarik gitu ya untuk membangun peseraman seperti ini. Nah, karena dilihat dari ruang lingkup di sini, Ibu, dulu awalnya tidak di sini tempatnya, namun di sebelah barat. Nah dari sana perintis sini yaitu Mr. Ari. Jumlahnya itu masih kecil masih ya. Kecil ya. Nah dari sana kita belajar dari awal, dari endol, mengusahakan untuk mereka memiliki ketertarikan untuk belajar bersama. Lalu berjalan beberapa bulan sampai sekarang sudah masuk ke tahun kedua. Mereka memiliki ketertarikan di bidang seni. Nah dari sana mereka bertanya apakah ada selain calistung kayak gitu misalnya. Lalu masuk ke masuk ke kelas budaya seperti ini dah Ibu, ke tari Bali dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu cikal bakalnya. Ini sebenarnya kalau yang kelas Sabtu Minggu itu digratiskan ya? Ya, untuk kelas yang budaya. Kelas budaya kami gratiskan di sini Bu. Ini luar biasa, benar-benar orientasinya adalah bagaimana pembentukan generasi bangsa kita yang benar-benar cinta sama budaya sendiri gitu ya. Jadi benar-benar berkorban, kalau istilah Bali itu ngayah katanya gitu ya. Oke, mungkin ini kan namanya kelas untuk anak-anak gitu. Pasti ada kendala ketika mengajar ini, daya tangkap mereka juga nggak sama gitu. Apakah kita target seperti halnya kurikulum, sekian kali pertemuan dia harus sudah bisa ini seperti itu atau gimana nih model pembelajarannya? Jika kami lihat dari perkembangan orang itu kan berbeda Ibu ya. Di sini tentu saja banyak kendala, adapun hal positif negatifnya di sini. Nah kalau membicarakan tentang kendala pasti ada. Ada beberapa siswa yang mungkin cepat daya tangkapnya itu cepat, ada juga yang agak lemah. Nah di sana kami selingin dengan cara memberikan mereka games atau permainan lain agar mereka menumbuhkan rasa percaya diri, semangat untuk belajar Tianten Ibu. Ini durasi pembelajaran mereka berapa jam? 2 jam? Seperti biasa kami ambil kalau di Senin sampai Sabtu kita ambil dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Itu padahal masa-masa ngantuknya nih anak-anak pulang dari sekolah hanya sebentar dapat makan saja gitu ya ke sini. Gimana tuh untuk membangkitkan semangatnya? Gimana biasanya? Instruktur di sini juga membiasakan mereka sebelum belajar melakukan literasi dulu seperti membaca buku, memberikan salam semangat dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bernyanyi bersama seperti itu. Ya nanti kita juga coba ya selingi karena pasti mereka bosan misalnya kalau dengan satu metode pembelajaran mungkin pembelajaran canang yang sudah selesai bosan gitu kan. Oke. Kemudian kalau yang untuk kegiatan lain misalnya karena tadi di awal juga Miss Wid sudah mengajarkan atau menceritakan cerita dongeng masyarakat lah gitu ya. Itu apakah diajarkan juga kepada anak-anak untuk mereka bisa belajar apalagi kalau biasanya sekarang ini kan lagi getol-getolnya untuk misalnya ada lomba-lomba gitu ya. Jadi siapa tahu anak-anak di peseraman ini punya ketertarikan untuk lomba itu. Gimana? Diajarin juga apa gimana? Iya kalau di sini karena kita ambil dari Senin sampai dengan Minggu, tentu saja ada hari khusus untuk pembelajaran bahasa Bali. Kita ambil di hari Kamis nih Bu. Selain hari Kamis juga ada di hari Selasa itu diselingi dengan pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Kalau dilihat dari sekian ini kan sudah berjalan hampir malah 3 tahun mungkin gitu ya, sudah jalan 3 tahun, 2 tahun ya, mau hampir ke 3 tahun. Itu kendala yang paling berat dirasakan seperti apa sih? Seperti biasa ngajar anak-anak soalnya nih. Iya, seperti biasa anak-anak itu kan ya kalau dikatakan seperti mengemban anak TK, ya, ngempu istilahnya ya. Ngempu, karena moodnya mereka cepat naik turun ya. Sudah biasa Ibu ada yang misalnya merasa ngantuk, merasa bosen, ada yang berantem lah sama teman. Kita selingi dengan cara mengasih mereka seperti motivasi. Nah misalnya kita itu di lingkungan ini tidak ada istilah bermusuhan. Kita itu semua berteman, kita itu bersaudara. Jika ingin bermusuhan berarti
di sini bukan tempatnya seperti Ya, itu. selalu ditekankan Ya, seperti itu ya. Ibu, nggih. Oke, mungkin biasanya kalau menyelipkan game-game yang berbau budaya ada nggak sih? Minga permainan tradisional kayak atau apa? Ada. Ada yang biasanya duduk melingkar bersama-sama, menyelipkan kertas-kertas misalnya diisi pertanyaan-pertanyaan. Kita bermain dengan cara bernyanyi bersama, misalnya menyanyikan meong-meong, Ratu Iya. Anom. Nanti di sela-sela itu siapa yang tertangkap, dia mengambil kertas lalu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Wah, Ibu. antusiasme mereka gimana kalau dikasih game-game seperti itu? Kalau game-game seperti itu biasanya mereka ada yang bisa menjawab dengan senang hati, mereka menjawab, teman-temannya bertepuk tangan, mereka merasa bangga bahwa mereka itu bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Iya, kalau misalnya ada yang enggak dapet misalnya atau enggak bisa jawab, ada ceritanya punishment gitu enggak? Seperti biasa kan bisik-bisik tetangga anak-anak itu kan biasa dan Dikasih tahu sama iya. temennya biar nggak sampai dihukum gitu iya. ya. Walaupun hukumannya pasti mendidik lah gitu Nggih, ya. enten pun, Bu. Nggak sampai mereka nangis. Nah ini mereka kan bukan dari sekolah yang sama, nyebar. Kemudian ada yang jauh, ada yang dekat. Itu untuk kontaknya gimana? Ada grup tersendiri kah atau gimana? Untuk kontak mereka nih ke setiap pendaftaran kita minta nomor HP orang tuanya lalu dimasukkan ke grup WA kinten Bu. Nggih. Ini apa memang rutin karena kan kegiatan di Peseraman dari hari Senin sebenarnya sampai Minggu. Nah kebetulan Sabtu Minggu itu memang kelas budaya seperti halnya hari ini. Dan untuk misalnya anak-anak nih hari Senin nggak bisa bolong-bolong gitu nggak apa-apa. Oh, kalau misalnya itu sudah biasa Ibu. Misalnya ada kendala kan kita tidak bisa memaksakan Kesibukan, ya. apalagi mungkin ada upacara Iya. gitu diajak sama orang tua. Nanti Gimana tuh? nanti ketika hari berikutnya mereka les, seperti biasa kami pandu mereka untuk coba lihat catatan temannya. Kalau kalian belum bisa mengikuti les, silakan lihat catatan temannya. Jika ada tugas, kita kerjakan bersama biar mereka itu tidak merasa, wah kita nggak bisa les berarti kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Biar dia bisa tetap semangat dengan cara melihat tugas yang dikasih temannya Kenten. Oke, kalau tadi di awal sudah diajarkan cara untuk membikin canang sari, kemudian penempatan bunganya gitu sesuai dengan susunan yang benar, termasuk diajarkan ini filosofinya apa sih gitu, walaupun dalam pemahaman anak-anak gitu, bukan yang bikin mereka tambah mumet gitu ya. Kemudian yang laki-laki juga diajarkan bikin porosan. Yang ada dalam setiap canang sari. Mungkin bisa dibangun dulu deh semangat anak-anak untuk nyanyi atau apa, Miss Dayu silakan. Boleh yang berdiri. Nggih, silakan. Baik anak-anak, coba perhatikan Miss ke depan. Ayo perhatikan. Ada yang bisa nyanyi? Ada yang suka nyanyi? Coba seperti biasa kita menyanyi bersama. Tadi kita sudah belajar menyanyi. Menyanyi apa tadi? Cure-cure. Siapa yang mau ke depan? Ada yang mau ke depan? Enggak. Coba kita nyanyi bersama ya. Miss pandu dari sini. 1, 2, 3. Cure-cure sementang alang-alang kupu-kupu tiang ngeri kowe aji sata doske makan anak doske enjok. Sudah, hore. Ada lagu yang lain? Ada yang mau nyanyi? Coba lagu apa? Lagu apa? Meong-meong. Siapa yang bisa nyanyi lagu meong-meong? Boleh? Ayo Owin ke depan. Ayo coba. Ayo tepuk tangan Kak Owin. Ayo Kak Owin, pandu dari sini ayo. Nyanyi lagu meong-meong. Meong meong, alih jo bikule, bikul gede-gede, buin mokoh-mokoh, kerang pesan ngerusui. Jok meong, jok bikul, jok meong, jok bikul. Tepuk tangan untuk Kak Owin, tepuk tangan. Sudah? Ya terima kasih. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oh, anak-anak hebat ya. Ya, tadi siapa namanya yang sudah berani maju? Owina. Oke, luar biasa. Ini sudah bergabung lama? Nggih. Sudah bergabung lama. Kurang lebih hampir 1 tahun setengah Ibu. Nah, berarti ini juga memupuk di Peseraman ini memupuk keberanian, kepercayaan diri mereka gitu ya. Ada nggak sih kalau dari awal misalnya gabung kan tadi Miss Dayu juga menyampaikan ada yang masih prasekolah.
belum sekolah. Itu gimana? Mereka kan gabung dengan yang sudah duluan, mungkin gitu, gimana tuh? Nah untuk di sini kan yang ngambil calistung dan bimbel nggih Ibu. Di calistung nike kita awali dengan dasar, pembelajaran dasar. Nah ketika mereka belajar dasar tentu kita kumpulkan anak-anak yang sama sekali belum mengetahui huruf. Nah setelah sudah mengetahui sedikit demi sedikit dan mulai lancar membaca, baru kita pindah ke bimbel jika sudah masuk ke kelas 1 SD Kenten. Iya. Oke. Kemudian ada nggak sih yang ngerasa dia seumpama nih bilang, aduh Miss saya jenuh atau gimana? Ada yang berani ngungkapin nggak seperti itu? Kalau itu sudah hal biasa. Nah kita sebagai instruktur di sini dengan Mister dan Missnya berusaha untuk mengembalikan semangat mereka dengan cara memberikan motivasi. Dengan jika mereka tidak mau belajar, jika kalian tidak mau belajar, tentu nanti kalian yang membawa, kalian yang bodoh seperti itu. Jadi dari sana mereka melihat teman yang sudah bisa belajar membaca, di sana mereka tumbuh semangat. Loh kalau kita tidak bisa membaca berarti kita tidak bisa sukses nanti ke depannya. Seperti itu mungkin anak-anak ya Ibu ya. Iya, karena ini kan kita ngumpulin anak-anak banyak dan sebenarnya tujuannya sangat positif gitu. Kemudian kalau untuk respon dari desa, aparat desa barangkali atau pemerintah seperti apa dengan keberadaan peseraman seperti ini? Jadi di sini kami baru mulai dari Nike, seperti biasa instruktur di sini, pendiri di sini juga Mr. Ari sudah mulai ada koordinasi gitu ya? dengan jadi cukup banyak yang sudah mengenal tempat ini Kenten. Iya, termasuk juga bukan promosi sih istilahnya, paling tidak mengenalkan gitu, keberadaan peseraman melalui mungkin media sosial gitu ya. Tidak hanya melalui orang tua dari mulut ke mulut ya gitu. Kemudian untuk kedepannya Miss Dayu, ini seperti apa untuk pengembangannya, karena kan kalau mereka sudah dari kurikulum pembelajarannya anggaplah pasti ada tahap-tahapan seperti itu. Mungkin sekian bulan mereka ikut atau sekian tahun itu udah cukup, itu boleh keluar atau memang masih lanjut apa gimana Niki? Menurut ke orang tua atau anak masing-masing Ibu. Nah di sini ada yang misalnya mood anak itu kan berbeda. Ya jika mereka sudah merasa mampu membaca, ada yang mohon izin keluar karena sudah merasa cukup untuk bisa membaca. Ada yang masih sampai sekarang seperti Oina tadi. Nah itu sampai sekarang sudah mau kelas 5 SD masih dia tetap di sini Kenten. Karena betah merasa bahwa di sini bermanfaat gitu ya, luar biasa. Bisa bimbing adik-adik tingkatnya juga gitu ya. Oke, untuk gininya Miss, ini kan proses pembelajaran terus akan berlanjut gitu. Ada nggak sih saran mungkin dari orang-orang tua siswa peseraman ini yang boleh dong diajarin yang seperti ini gitu, gimana? Ada nggak masukan seperti itu? Kalau saran-saran itu seperti tadi Ibu, dulu awalnya kan Calistung Bimbel Nike. Nah karena banyak yang siswa yang minta pengen latihan tari Bali, pengen mengenal untuk membuat canang. Jadi ada beberapa orang tua, kok enggak ngadain les tari Bali Miss Kenten. Nah dari sana tumbuhlah pemikiran dari pendiri di sini untuk mengadakan kelas tari Bali seperti enten. Oke. Dan itu juga dari instruktur yang 5 orang tadi itu masih bisa mengcover gitu ya. Oke. Kalau untuk misalnya nih tari Bali ini kan tidak bisa yang dengan durasi waktu, apalagi dengan jumlah yang banyak. Durasi waktunya pasti lebih lama. Apakah fokus ke itu saja dulu, misalnya dalam 1 kali pertemuan dalam 2 jam itu udah fokus ke tari Balinya saja gitu, apa masih ada selang-seling gitu? Nah, kalau misalnya tari Bali yang ambil dari dasar dulu, kalau misalnya mungkin sekitar 15 menit ambil dari dasar tari dulu, baru kita mengenalkan beberapa gerakan tari, belajar dari 1 gong gamelan dulu misalnya ke tari Puspanjali, fokuskan ke sana, kalau setengah sudah bisa baru ambil ke tarian lain Kenten. Iya, jadi ini pengiringnya masih pakai musik ya, pengiring gitu, bukan gong, karena itu kan membutuhkan orang juga yang banyak gitu. Mungkin kedepannya bisa ditambah lagi gitu ya, mudah-mudahan juga respon. Kalau respon dari orang tua termasuk juga masyarakat sekitar itu seperti apa dengan keberadaan peseraman ini? Dari respon orang tua, mereka kadang merasa senang dari anaknya yang tidak memiliki rasa kepercayaan diri, jadi sekarang sudah mampu menunjukkan bahwa mereka itu mau belajar. Mereka seperti biasa mengucapkan terima kasih karena anak saya sudah bisa mengenal huruf, bisa
melakukan kegiatan menari kenten. Jadi mereka merasa bangga karena anaknya itu sudah mau menunjukkan rasa kepercayaan dirinya tersebut kan. Iya, termasuk karena ini adalah tujuannya untuk pembentukan karakter. Itu biasa diajarin, termasuk di rumah, tidak hanya di sini. Ketika bertemu dengan orang baru mengucapkan salam seperti itu. Inggih. Inggih. Kalau di sini sudah terlatih dari awal Ibu. Jika bertemu dengan orang lain itu seperti biasa kayak tadi itu mengucapkan salam Om Swastiastu itu biasa karena kita di luar lingkup budaya Bali lah. Oke. Iya, termasuk juga mungkin laporan dari orang tua itu ada peningkatan mungkin dari segi karakter, akhlak anak-anak gitu ya, keterampilan. Ada yang sampai menginformasikan, makasih ya Miss, makasih ya Mister, ini di rumah udah bisa gini loh kayak gitu. Kalau itu sudah Ibu dari beberapa siswa seperti itu, Mita namanya kan, itu Dira juga karena dari awal mereka belajar di sini sampai sekarang udah SD, Astungkare sudah mampu mendapatkan ranking di sekolahnya kan. Iya. Oke. Boleh dong Miss ya, saya permisi, saya mau ngobrol dikit dengan Owi, boleh Owi? Oh, nggih. Panggilannya Owi nggih? Owi nggih, Kak. Oke. Ini cantik banget nih, tadi juga udah berani maju karena kebetulan juga udah lama di sini ya. Owi udah lama ya gabung di Pesraman? Udah. Udah lama. Gimana, senang banget nggak? Kan dapat teman-teman baru terus. Karena Owi ini termasuk yang paling lama mungkin di antara teman-temannya ya. Gimana? Senang pas dapat teman baru itu, senang nyapa kayak gitu, senang main bareng kayak gitu. Iya. 2 jam ya, 2 jam pembelajaran itu ngerasa kurang nggak? Kurang sih. Kurang. Kalau Owi sendiri bisa nari juga nggak? Bisa. Waduh, nanti kita akan lihat ya, saksikan juga nih penampilan Owi dan kawan-kawan yang akan nari gitu ya, seperti apa sih diajarin sama Miss Dayu gitu. Ini kan ada kelas sore, ada kelas pagi, ngerasa ngantuk, nggak pernah nggak sih ngerasa ngantuk misalnya diantar sama mama atau papanya, aduh Owi ngantuk banget nih, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Enggak sih, soalnya pas mau nyampe sini tuh udah senang ketemu teman-teman gitu. Waduh, sempat ngajakin teman-teman juga nggak sih? Ayo dong ikut di Pesraman biar rame-rame gitu, sempat kayak gitu. Sempat, tapi mereka itu kayak males, nggak mau gitu. Waduh, luar biasa. Kalau sekarang Owi sudah bisa istilahnya nanding canang ya Owi ya. Kalau dulu memang belum pernah, kalau di rumah belum pernah diajarin seperti itu, akhirnya dapat keterampilan itu di sini. Iya, pas di rumah itu memang nggak pernah diajarin soalnya belum bisa, tapi di sini sekarang udah bisa ngebantu ibu sekarang nanding canang. Waduh, luar biasa. Jadi di rumah orang tua juga pasti akan bangga banget. Waduh, kalau dulu Owi cuma nonton aja gitu ya, kalau mamanya bikin canang atau ada pas odalan atau apa, sekarang udah bisa bantu, ngerasa bangga nggak sih Owi? Bangga sih, soalnya membuat orang tua itu senang gitu. Waduh, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Owi. Aduh, siapa lagi nih yang cantik-cantik ini, kok semua terlihat cantik. Siapa sayang, siapa? Siapa namanya sayang? Diandra. Diandra, mana duluan sama Owi gabung di sini? Diandra. Diandra, aduh sekarang udah bisa apa saja. Kalau canangnya sendiri udah bisa belum? Udah. Udah bisa. Bikinnya sendiri, tatakannya itu udah bisa? Belum. Belum bisa, jaringnya udah? Udah. Terus kalau untuk nanding bunganya itu kalau nggak dipandu sama mister, sama missnya udah bisa? Udah. Udah bisa. Coba dipikir kalau yang di timur apa? Coba disebut aja. Di timur warna putih, di barat warna kuning, di utara warna biru, selatan warna merah. Oke, selain nanding canang, apalagi yang udah dipelajari di sini? Nari Bali. Nari. Tarian apa saja? Tarian Rejang Dewa, Puspanjali, Condong, sama Pendet. Waduh, udah banyak sekali, dan itu tarian yang nggak gampang sesungguhnya gitu. Pernah ikut lomba nggak sayang? Pernah. Pernah, dapat juara juga. Pernah dapat juara. Dapat. Dapat juara. Aduh, luar biasa, tepuk tangan dong. Aduh, keren deh, keren pokoknya. Tapi ngerasa bangga udah bisa gabung di sini. Bangga. Di rumah juga udah bisa bantu orang tua ya. Udah. Waduh, keren ini anak-anak. Saya pengen nyari yang ganteng-ganteng dulu. Kita akan kenalan dulu. Siapa nih? Ayo. Ini bajunya sama. Saudaraan nggak? Kalau udah gabung di sini ya saudara ya. Siapa? Ayo sayang, siapa? Saudara, semua saudara. Siapa namanya sayang? Krishna.
Krisna. Krisna. Oke, Krisna sekarang kelas berapa sayang? Sorry. Kelas 2. Kelas 2 SD. Gabungnya dari kelas berapa? SD 2. Dari kelas 1. Oh, memang baru ya, baru gabung. Baru mempelajari apa saja di sini? Bahasa Inggris, bahasa Bali, sama tambah-tambahan. Tambah-tambahan. Bahasa Bali udah bisa coba perkenalkan namanya pakai bahasa Bali sayang. Coba. B. Dan tiange gitu ya. Adan tiange Krishna. Nah, terus Timpal tiange Madan Pandey. pandai. Kalau di bahasa Bali bahasa Indonesia apa? Nama saya. Nama saya Gede Krishna. Teman saya Pandey. Pandai. Kalau untuk bikin porosan ini udah bisa. Kalau di rumah tanpa dipandu sama Mr. Ari, Mr. Sweep bisa. Bisa. Pernah nolongin mamanya di rumah enggak? Bisa. Pernah. Pernah. Waduh, nanti mau lanjut dulu nih di sini. Iya, gabung. Kalau Mesatwa udah diajar sama Mr. Sweep-nya. Mesatwanya pernah bercerita, mendongeng itu. Udah pernah. Nanti nih diajarin ya. Nanti diajarin. Kan ada lomba-lomba banyak ya untuk bercerita. Baik, tepuk tangan dong untuk Gede Krishna. Aduh, luar biasa, senang sekali kita mendengar anak-anak begitu antusias ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net serta pendengar dimanapun Anda berada. Kita senang sekali ikut bangga gitu ya ketika mereka merasa senang gabung di Pesraman dengan kelas-kelas seperti ini gitu ya. Bahkan ada yang udah saya mau lanjut aja gitu karena ketemu dengan teman-temannya. Ya, untuk Miss Dayu sendiri, untuk metode-metode pembelajaran tadi sudah sekilas disampaikan. Mungkin ada yang mau diterapkan lagi ke depannya seperti apa untuk di kelas Pesraman ini? Di kelas Pesraman untuk kedepannya kami tetap menerapkan pembelajaran tentang berbasis kearifan lokal seperti tadi budaya Bali untuk mempertahankan seni dan budaya Bali tentunya Ibu nggih. Nah, untuk kedepannya kami berencana bersama instruktur semua jika ada waktu dan kesempatan akan mementaskan mereka. Iya benar. Jadi memperkenalkan langsung, dipentaskan apa keterampilan mereka. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan dong untuk hari ini. Iya, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang berbahagia, melalui kegiatan Pesraman yang dilaksanakan rutin gitu, kita berharap ada peningkatan karakter, kemudian benar-benar generasi-generasi muda kita ke depannya sebagai generasi penerus bangsa memiliki keimanan, ketakwaan dan juga berakhlak mulia, sekaligus ini mereka dikenalkan dengan budaya dan juga ikut melestarikan kebudayaan Bali itu sendiri. Dan akhirnya nanti kita akan saksikan ya penampilan dari anak-anak kita untuk menari. Nanti tarian apa nih yang akan dipentaskan? Tarian apa kira-kira sayang? Tarian apa nanti maunya? Pendet. Tari pendet. Oke, kita akan saksikan bersama. Dan akhir kata saya Rati mewakili seluruh tim kerabat kerja RRI Net obrolan budaya untuk hari ini. Mohon undur pamit dan kita akan bersua di edisi berikutnya. Kita akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.
RRI Net, tonton yang Anda dengar. Yeay.